Ini lokasi balai inseminasi buatan Lembang. Jadi ketat sekali biosecurity-nya. Masuk di ujung sana kita harus lewat biosecurity. Kemudian di sini kita harus pakai APD. Kemudian masuk lagi biosecurity lagi. Dan meskipun sama-sama penghuni di sini tidak semuanya punya akses ke situ loh. Jadi sangat terbatas aksesnya. Ya karena kan yang dilindungi kan aset-aset ini memang harus terlindung dari ancaman ataupun gangguan yang sifatnya biologis yang nggak kelihatan. Jadi makanya harus ada biosecurity-nya harus ketat. Kita mau ngelihat fasilitas dan kegiatan di Balai Inseminasi Buatan ini. Ini adalah salah satu balai inseminasi buatan Kementan. Ada berapa Pak ya? Semen baku ada 2. Semen baku ada 2. Sini sama Singosari. Iya, BB Lembang sama Singosari. BB Lembang sama Singosari. Dan produknya keren. Artinya bahwa kualitas produknya itu sudah bisa diekspor. Kemana kemarin? Mozambik Pak ya? Mozambik. Terbukti nggak ada masalah. Mozambik sudah. Gitu kan? Kemudian ke Malaysia. Ke Malaysia. Iya. Madagaskar. Madagaskar, bayangin tuh. Iya. Ada beberapa negara lagi. Sebagai gambaran Pak, kalau yang salah satu produsen terbesar juga ada Australia. Berapa harganya Pak? 350. 350 per dosis. Per dosis. Kalau kita? 10.000. Keren nggak itu? Keren nggak itu? Kompetitif nggak? Artinya bahwa kemudian kalau itu dihalangi, ya persoalan bahwa ini perang dagang aja. Artinya. Bayangin 10.000 lawan 350.000 per dosis. Per dosis dan kualitasnya nggak kalah. Iya, betul. Ya kan Pak? Iya, betul. Dan sudah terbukti di banyak negara yang sudah mengimpor. Iya. Menunjukkan manfaatnya. Dan ini salah satu bull-bull yang dari impor juga. Oh iya. Ya, impor juga dan ada juga hasil penjaringan dari UPT Lingkup Kementan. Ada dari embrio di Ciplang, kemudian Padang Mangatan. BPPTU udah salah satu cikal bakal untuk menghasilkan bull. Ya, artinya nanti kita melakukan penjaringan sebagai penghasil semen beku. Nah, ini salah satu. Artinya Indonesia itu tidak ketinggalan zaman. Tidak ketinggalan ya. Iya, betul. Ya. Nah, ini salah satu tempat untuk melakukan. Nah, ini Bu Ida bisa menjelaskan nih collecting. Apa maksudnya collecting? Collecting itu kan sapi di sini memang kita sadap istilahnya Pak. Ambil spermanya. Ya, untuk masing-masing perjantan umumnya sesuai fisiologis. Seminggu 2 kali. Oh, seminggu 2 kali. Taninya di sini. Iya. Oh. Ini arenanya gitu. Arenanya. Pengambilan. Oh, pengambilan ini. Semen segar. Oke. Itu pengambilannya itu secara manual atau di alamiah dikasih menggunakan vagina buatan Pak. Oh begitu. Ya, artificial vagina. Masing-masing bukan hanya artificial intelligence ya, tapi ada juga artificial ini. Oke ya menarik. Masing-masing pejantan punya AV, kita sebutnya AV, artificial vagina masing-masing. Oh. Karena emang untuk mereka punya preferensi gitu. Iya, memang punya preferensi. Iya. Jadi kalau itu nggak mau yang lain. Jadi dalamnya vagina buatan tuh ada yang bertekstur, ada yang halus. Jadi itu tergantung preferensi masing-masing pejantan. Oh, ini bukan porno loh ya, ini ilmiah loh, ini ya gimana? Jadi untuk melakukan pengambilan semen segar ini, pejantan itu tidak sembarang pejantan. Dia selalu memilih. Tidak, oh kamu harus pakai ini, enggak. Dengan sendirinya. Dengan sendirinya? Dengan sendirinya. Wah, nggak tahu kayak apa. Caranya kayak apa itu? Ada pejantan ini maunya dengan pejantan ini. Iya. Ada satu pejantan yang disukai oleh banyak pejantan. Jadi kita sebutnya teaser atau pemancing. Iya. Jadi jadi kan di sini nggak ada sapi betina. Maka kita pakai teaser jantan. Pakai teaser atau pakai danikau, boneka sapi. Boneka sapi. Ya. Nah, terus? Pejantan ini kan ada yang pejantan ini maunya pejantan ini gitu, teasernya, pemancingnya. Tapi ada juga satu teaser tuh yang disukai oleh banyak pejantan begitu. Teasernya ini kan harusnya ganti-ganti Pak, gantian gitu setelah dia ditampung harusnya dia gantian di teaser gitu. Tapi ada satu teaser yang teaser godain. Ya, teaser itu untuk perangsang ya. Ya, yang dinaikin. Oh, itu sama jantan? Iya, jantan dengan jantan. Oh, teasernya jantan. Jantan. Iya. Dokternya sama saya. Oh, gitu. Teasernya jantan sama jantan. Jantan sama jantan. Iya, betul. Oh, mereka homo dong. Kalau tidak cocok teasernya, dia tidak akan menghasilkan yang optimal produksinya. Libidonya kurang. Gitu. Ya, itu dilakukan di semua itu ya? Iya, produsen untuk semen beku. Produsen semen beku ya? Iya. Ini tempat exercise ya, grazing supaya kena sinar matahari, kemudian dia bisa jalan ke sana kemari.
sehingga hidup di dalam fisiologinya. Jadi semen hasil penampungan itu lanjut ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan. Ada pemeriksaan makroskopis, mencakup volume, warna, konsistensi, dan pemeriksaan mikroskopis. Jadi menggunakan mikroskop. Nah ini contohnya yang pemeriksaan mikroskopis, kita lihat motilitas, gerak, kemudian konsentrasi. Konsentrasi sebenarnya menggunakan alat khusus, ada lagi alat yang otomatis. Nah ini pemeriksaan mikroskopis ini post towing motility. Jadi 24 jam sesudah diproduksi, kita lihat lagi quality control yang ketiga ini untuk pemeriksaan post towing motility. Ini kalau SNI-nya minimal 40% hidup. Jadi kalau satu straw isinya 25 juta, berarti kan 10 juta dia harus hidup. Ada di situ. Dalam satu straw itu. Kemudian masuk ekwilibrasi. Kalau tadi di suhu tubuh kan 37 ya. 37 nanti masuk ke sini, ini suhunya menurun bertahap sampai suhu 4 derajat Celcius. Kurang lebih 3 jam di sini. Straw itu tiap breed beda-beda warnanya untuk memudahkan identifikasi. Nah, ini contohnya. Ini ada SNI. Ini karena kita sudah lolos LS Pro. Kemudian BIB Lembang. AX ini tahun sekarang. 2025 ya. Oh, tahun kemarin ya. Sekarang AY. Iya. Ini 1031, berarti 10 nih bulan, jadi bulan Oktober, 31 nih tanggal. 31 Oktober 2024, berarti kalau AX. Ini namanya, ini kode pejantannya, ini breednya Madura. Begitu, jadi kita bisa tahu misalnya nih, misal di lapangan ada komplain atau apa, kita dari tahu. Kode ini kita tahu, oh produksi tanggal segini, ya ketahuan. Intinya adalah kalau aku melihat bahwa ini sekali lagi peluang bisnis lagi gitu untuk anak-anak muda gitu. Jadi sesungguhnya peternakan, pertanian itu bukan berarti bahwa kotor, bukan berarti bahwa tidak menguntungkan macam-macam. Buktinya ini. Ada tadi kan bayangkan tuh kalau kita melakukan mau beternak, kemudian nanti mengembangkan populasi melalui inseminasi buatan, biayanya tadi coba itu. Kalau impor 300.000, kalau dari lokal ini dan kualitas nggak kalah ini antara 7.500 sampai 15.000 kan tadi itu. Bayangin tuh, itu bisa menghasilkan anakan satu. Iya, betul. Dan itu tingkat keberhasilannya 80%. Sepanjang bahwa kemudian manajemennya, lingkungannya dijaga bisa 100% ya Pak ya. Iya. Sobat ternak, saatnya memulai beternak dan persisten. Sukses.